utama dalam diskusi kali ini yaitu mengenai rekayasa genetika. Nah, yang fokus utamanya itu mengenai tentang keamanan dalam produk-produk rekayasa genetika atau yang sering dikenal mengenai GMO atau genetika modified microorganism. Mungkin kalian sudah mendengarnya berbagai produk-produk GMO atau berbagai produk rekayasa genetika. Kita sebagai farmasis mungkin sudah mendengar bahwa produk-produk rekayasa genetika itu seperti vaksin kan, seperti insulin, ada juga seperti antibodi dan antibiotik. Nah, produk-produk rekayasa genetika ini berarti intinya gennya itu kan diotak-atik atau gennya itu direkayasa. Seperti gen dari berbagai mikroorganisme, gen berbagai dari hewan-hewan yang diisolasi begitu. Nah, saya nih ada pertanyaan. Jadi bisa bukan pertanyaan sih, tapi intinya itu bisa dilihat kan semakin tahun beberapa produk-produk rekayasa genetika ini seperti vaksin, insulin ini mengalami produksi yang sangat banyak. Saya juga telah meriset dari pembuatan insulin, contohnya itu menggunakan beberapa plasmid atau pembawa seperti menggunakan bakteri E. coli. Nah, produk GMO ini apakah bahaya atau aman sih untuk dikonsumsi ini? Dilihat dari segi keamanan, memang kita bisa lihat dari beberapa manfaat yang akan saya jelaskan di sini ya. Dari GMO ini memiliki beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama ada efektivitasnya tinggi. Bagaimana maksudnya? Obat-obat yang dihasilkan dari GMO ini kan seperti insulin dan hormon pertumbuhan itu dapat diproduksi dengan lebih efisien dan dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional. Jadi ini lebih menguntungkan bagi pasien dan lebih membantu pasien-pasien lainnya. Terus dari segi biaya, dilihat dari GMO ini memang bila diproses secara bioteknologi dia lebih murah daripada metode konvensional. Jadi mengurangi harga di pasarannya sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pasiennya. Terus dapat menjadi pengembangan terapi baru. Jadi ini memungkinkan pengembangan terapi baru untuk penyakit yang memang sulit diobati, yaitu seperti kanker dan penyakit genetik. Nah, melalui teknik ini seperti terapi gen atau produksi melalui teknik seperti terapi gen atau produksi antibodi monoklonan. Mungkin seperti itu manfaat-manfaat dari GMO yang bisa dibilang aman juga untuk produk ini. Oh, jadi itu dari segi baiknya ya, atau segi manfaat dari produk-produk penciptaan obat-obat dari GMO ini. Nah, untuk dilihat dari sisi negatifnya atau sisi efek sampingnya kan bisa dilihat nih kalau ada pembuatan antibodi dengan cara persilangan antara sel kanker dengan imun sel. Jadi apakah ada efek samping nggak itu teh? Ada sisi negatifnya nggak? Ada untuk resiko efek sampingnya, meskipun obat-obatan hasil GMO ini memiliki manfaat seperti yang sudah dijelaskan oleh Setia, namun GMO ini juga memiliki beberapa risiko. Yang pertama ada reaksi alergi. Nah, untuk beberapa orang atau beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi terhadap komponen dalam obat GMO yang akan menyebabkan efek samping yang cukup serius. Kemudian untuk dampak kesehatan jangka panjang, karena masih relatif baru, jangka panjang dari obat-obatan GMO ini juga belum sepenuhnya dapat dipahami. Kemudian ada untuk risiko lingkungan. Jika organisme GMO ini digunakan dalam produksi obat, kemudian dilepaskan ke lingkungan, maka ada potensi risiko ekologis seperti dampak pada biodiversitas atau pengembangan resistensi pada patogen. Oh, itu dari sisi efek sampingnya ya. Jadi intinya kalau dari sisi efek samping tergantung daya tahan tubuh kita dalam menerima obat-obatan itu. Terus lagi, nah untuk kita di pemerintahan kita di Indonesia ada nggak mengenai regulasi seperti pengawasan yang ketat
untuk memastikan bahwa obat-obat itu aman untuk dikonsumsi, terutama untuk oleh kalangan masyarakat. Ada gak beberapa aturan seperti undang-undangnya seperti itu? Ya, ada untuk undang-undangnya sendiri, ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 32 Tahun 1992, ada UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996, dan PP Nomor 21 Tahun 2000. Jadi obat-obatan juga sudah ada peraturannya ya, undang-undangnya, dan pangan juga ada undang-undangnya. Nah, kalau boleh tahu sih itu tuh intinya garis besarnya itu membahas tentang apa sih? Mungkin dari penjelasan dari beberapa undang-undang tersebut, intinya itu yaitu si GMO ini memang tidak sembarangan, dia memiliki uji klinisnya yang ketat sebelum dipasarkan. Mereka harus melalui serangkaian uji klinis yang dirancang untuk menjadi keamanan, dosis efektif, dan efek sampingnya untuk membantu memastikan bahwa si hasil produksi GMO ini memiliki keamanan dan efektif yang disetujui. Selanjutnya yaitu regulasi yang transparan. Badan Pengawas Obat harus memiliki regulasi yang jelas dan transparan mengenai pengembangannya, terus produksinya, dan distribusi obat-obat dari GMO ini. Ini termasuk pemantauan pasca pemasaran untuk mengidentifikasi efek samping yang mungkin muncul setelah obat digunakan oleh populasi yang lebih luas. Selanjutnya, keterlibatan publik. Dalam masyarakat kita harus terlibat dalam proses regulasi dan membantu meningkatkan kepercayaan dan memahami kekhawatiran yang mungkin ada pada GMO. Seperti yang tadi berdasarkan oleh Gina, memang dalam ini memiliki efek sampingnya, tetapi masyarakat juga perlu diedukasi supaya mereka juga paham. Dan dari beberapa efek sampingnya, sebagai saya yang mungkin lebih pro dari masalah GMO ini, saya juga sedikit ingin menjelaskan bahwa ternyata di Amerika dia juga menggunakan rekayasa GMO ini. Dia juga dari apotekernya merasa terbantu dengan adanya GMO ini. Ya. Jadi intinya kesimpulannya itu mungkin begini ya, dari saya akan mengambil kesimpulan bahwa obat-obat GMO atau genetika modifikasi organisme itu berarti itu suatu obat-obat yang pembuatannya itu dari beberapa rekayasa genetika. Nah, obat-obat ini ternyata ada sisi baiknya diproduksi ini. Sisi baiknya diproduksi ini seperti dalam meningkatkan hasil dan kualitas produksi, meningkatkan nilai untuk gizinya juga, dan untuk mengurangi dampak dari lingkungan. Nah, ada juga ternyata apabila konsumsinya tidak tepat, ternyata memiliki beberapa efek samping seperti reaksi alergi, efek samping tak terduga, resistensi terutama dari antibiotik, dan dampak jangka panjang yang tidak diketahui. Nah, tapi tenang untuk memastikan kepada masyarakat bahwa produk-produk GMO ini telah diatur oleh beberapa aturan-aturan dari pemerintah seperti dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 92 untuk produk-produk pangan, Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 96, dan ada juga peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 menyatakan tentang keamanan hayati produk rekayasa genetika. Kita sebagai farmasis harus tetap mengawasi, mengedukasi masyarakat dalam konsumsi rekayasa genetika. Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin kembali lagi ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.